Assalamualaikum Mas Tony Rosid, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Masya sehat. Doanya Pak Islam Allah, dan seluruh pendengar Rasil. itu penting yang sehat ini ya. Karena Iya. kita ini lagi luar biasa ya. Gula suruh impor 10, diimpor 15. Nah, jadi kasus lah. Satu lagi nih Zulhas, menteri yang nampaknya jadi kekeran. Nampaknya masalah makanan menjadi ya karena mentalnya kan lagi entah di mana ya. Pak Tito ini bicara, beras jadi susah sekarang. Katanya dari Cina mau datang 1 juta ton, Masya Allah. Tapi sekarang kita disuruh makan ubi dan sorghum sama Pak Menteri Tito. Ini apa kabar ini makanan baru kita? Kalau di Rasel sih biasa makan ubi ya, tapi karena kiriman pendengar. Dan juga masalah lain Mas Tony, ini masalah Hang Heng Hong di Partai PDIP yang nampaknya akan tergerus dengan PSI, dan juga tentang Mahkamah Konstitusi yang susah banget ngurusin undang-undang cipta kerja itu ditolak semuanya, tapi giliran urusan perubahan umur ini nampaknya akan lancar jaya sebelum KPU mendaftarkan calon presiden dan wakilnya. Dua kisah ini juga menjadi pembincangan kita. Mungkin Mas Tony bisa kasih pencerahan apa yang terjadi sebenarnya Hang Heng Hong di antara partai yang satu dan yang satu lagi. Di kasarnya macam dikerjain anak kecil ini katanya PDIP ini. Apa yang terjadi sebenarnya? Silakan Mas Tony Rosid. 3 materi itulah menjadi awal kisah pagi ini. Nanti berlanjut yang lain. Tafadhol Bang. Ya, pertama berkaitan dengan PSI ya. Kenapa PSI kemudian mengambil seorang Kaisang yang notabene belum lama untuk menjadi anggota atau belum lama masuk, lalu dijadikan sebagai ketua dari PSI itu sendiri, ketua umum lagi. Ini tentu orang kemudian membaca bahwa ini ada kaitannya dengan Pak Jokowi. Kalau tidak ada kaitannya dengan Pak Jokowi sebagai presiden, saya pikir nampaknya juga akan sulit untuk bisa menerima atau memberikan posisi Kaisang sebagai ketua umum. Publik begitu banyak yang lalu mengkritiknya. Tetapi di sisi yang lain memang PSI ini membutuhkan pendongkrak suara. Ketika dia tidak berani mengambil satu langkah yang luar biasa, yang tidak biasa, yang tidak normal, maka akan sulit bagi PSI untuk sampai ke 4%. Apalagi dalam konteks ini PSI ini kan sebagai pesaing bagi PDIP. Karena itu suaranya, maksudnya pesaing itu suaranya, konstituennya, atau potensi elektabilitasnya itu beririsan dengan PDIP. Maka akan sulit bagi PSI ketika mau mengambil konstituen dari PDIP. Maka perlu dongkrak yang begitu besar. Ya, itulah kemudian Kaisang terpilih dan dianggap sebagai dongkrak yang cukup besar karena ada di belakangnya adalah seorang Pak Jokowi sebagai presiden saat ini yang masih senang ya aktif untuk ikut memperhatikan ya, memperhatikan partai. Ya, memperhatikan partai, aktif memperhatikan partai-partai politik yang ada di Indonesia ini. Ya, disinilah kemudian dari sisi pragmatis, memang PSI kemungkinan akan mendapatkan efek elektoral dari Kaisang yang di backup oleh Pak Jokowi. Kalau kemudian ada orang mengatakan bahwa itu kan urusan anak, ada urusan ayah, ya nggak mungkin lah. Nggak usah kemudian kita membuat argumentasi-argumentasi yang menurut saya tidak rasional. Meskipun kemudian ini disuruh memang susah untuk dibuktikan. Apa bukti penyuruhan? Ya tidak harus begitulah. Logika sederhana, masyarakat itu jangan terlalu dibodoh-bodohi lah. Sudah terlalu banyak orang para elit itu membodohi rakyat. Tapi tugas bagi kita sebagai analis politik, sebagai akademisi yang mengingatkan, jangan terlalu lah membodoh-bodohi rakyat. Jelas kok, Kaisang itu bukan siapa-siapa kalau tidak ada ayahnya. Kira-kira gitulah. Begitu juga AHY itu bukan siapa-siapa kalau di belakang tidak ada SBY. Puan dulu ya, bukan sekarang. Dulu juga bukan siapa-siapa kalau tidak ada Megawati. Yang begini-begini sudah lah, nggak usah kemudian dibantah. Dan itu merusak cara berpikir rakyat. Oleh karena itu, Kaisang, kita tidak menyalahkan dari dari PSI itu sendiri yang kemudian mengambil Kaisang sebagai ketua umum yang menjadi sebuah dongkrak yang besar untuk mengejar 4% dalam pemilu di 2024 itu. Memang
PSI ini masih kecil ya. Ternyata ini saya satu membuktikan betapa sesungguhnya PSI ini adalah partai yang tidak berkembang. Partai yang tidak berkembang. Meskipun dengan membangun sebuah isu yang luar biasa, dia mengambil posisi isu sebagai oposisi Anies ya. Tetapi tidak sukses juga. Dia mengambil orang populer seperti sebelumnya Giring. Ternyata juga tidak naik juga. Ini sekaligus membuktikan bahwa isu yang dibangun oleh PSI selama ini gagal. Kemudian tokoh populer ternyata tidak cukup untuk mendongkrak. Itu pun juga harus kita katakan sebagai gagal. Kalau mereka sukses, saya yakin mereka tidak akan mengambil Kaisang karena kegagalan itulah kegagalan membangun isu, kegagalan dengan mengambil ketua umumnya sebagai orang yang populer. Kenapa ketika menjelang 2024 lalu diganti, itu menunjukkan bahwa elektabilitas mereka itu tidak ngangkat gitu. Di sisi lain memang proses perkaderan tidak jalan, ya ini kemudian dikorbankan. Proses perkaderan itu kan orang masuk kemudian jadi seperti Golkar misalnya, proses perkaderannya jalan karena ini adalah partai tua. Jadi kalau kita menggunakan teorinya Weber ya, ada namanya otoritas tradisional, ada namanya otoritas karismatik, ada namanya otoritas legal rasional. Jadi Indonesia itu lebih banyak masih menggunakan karismatik. Siapa yang kira-kira berharisma, ya, kemudian itulah jadi ketua. Maka Pak Prabowo menjadi seperti menjadi ketua Gerindra seumur hidup apa enggak kita nggak tahu. Pak SBY terus-menerus meskipun berpindah lagi ya menjadi ketua Majelis Suro pembinanya dewan pembinanya, kemudian Ibu Mega. Kita masih dalam taraf ada partai kita masih dalam taraf otoritas gitu ya, karismatik ya. Tetapi seperti Golkar itu adalah otoritas legal rasional berbasis kepada sebuah sistem. PKS juga berbasis kepada sebuah sistem. Begitu juga sebenarnya P3 berbasis kepada sebuah sistem. Sistem lah yang kemudian berjalan. Inilah partai yang rasional. Misal di dalam Golkar kasus Ridwan Kamil baru masuk, kemudian Ridwan Kamil dilamar oleh PDIP, dilamar Ibu Mega untuk menjadi cawapres, nggak dikasih sama Golkar. Anda itu baru kemarin sore gitu loh, masuk dulu, ikut perkaderan dulu di sini. Jangan kemudian Anda ini kalau Anda mau ya kita keluarin gitu kan. Nah, kalau keluar itu kan jadi karena baru masuk kemudian keluar. Jadi elektabilitasnya akan jatuh. Gitu. Nah, Mas Tony, maaf nih, sebelum lanjut masalah pabrik elektabilitas, Anda baca tulisannya Ges tentang Denny JA dan apa yang menyebabkan juga urusan Anies ini kok paling buncit, tapi kok demikian hati-hatinya mereka. Bagaimana nih tentang pabrik elektabilitas di tengah ilmuwan atau keilmuan tentang teori elektabilitas? Kan Anda ahlinya juga tentang ini. Silakan Mas Tony. Dan kebetulan saya ada beberapa grup sama Denny JA. Ketika dia share itu, saya bilang, gitu kan, Bang Denny ini istiqomah, konsisten selalu membuat Anies paling buncit, saya bilang. Dan ini dilakukan sejak sebelum Pilgub DKI. Udah itu cukup lah, gitu kan. Cukup saya jawab seperti itu. Itu maksudnya itu apa? Itu. Dan kita tahu, seringkali saya bilang sama Pak Iksan dan para pendengar Rasil, ada beberapa kriteria. Saya tidak mengatakan lembaga survei manapun ya. Saya hanya mengatakan sebuah kriteria. Ada lembaga survei yang dia idealis, dia hanya mau survei kalau sesuai dengan hati nuraninya. Kalau enggak mau. Dia juga bayar pajak. Ini level yang pertama, gitu kan. Dia ada idealisme dan melakukan survei itu dengan transparan dari siapa yang biayai, terus kemudian bagaimana metodologinya, dan dia bayar pajak dan sebagainya, dan dia tidak mau atau mereka kelompok ini tidak mau mensurvei atau di-hire oleh partai atau oleh tokoh yang dalam hati nurani dia nggak sesuai. Ada yang kedua, kelompok yang kedua itu adalah siapapun yang meminta kepada dia, apakah itu layak untuk menjadi anggota DPR, apakah tidak layak, itu layak untuk menjadi kepala daerah atau tidak layak untuk menjadi presiden, tidak siapapun dari malaikat sampai setan dia layani. Itu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga adalah tapi dia tidak mau dinego. Pokoknya sesuai dengan kaidah ilmiah. Saya survei, tidak boleh kemudian survei diintervensi. Itu masih punya idealisme. Kemudian yang ketiga itu adalah orang yang khusus ya, yang kelompok ketiga ya. Kelompok ketiga itu khusus. Anda mau berapa survei Anda?
Mau 50%, mau 34%, mau 21%, ayo gitu. kita ikuti. Pokoknya mau Anda berapa? Nah, kira-kira tawarannya Asal begitu. cocok lah begitu ya, macam buzzer. Asal cocok. Kira-kira kalau dukun itu datang. Tapi begini, saya ingin mengkritisi soal lembaga survei karena ini bukan hanya LSI, ada beberapa lembaga survei yang ini. Gini, logika saja. Ketika Anies ya, kemudian ketika Pak Prabowo mendapatkan dukungan oleh Pak Jokowi, elektabilitas naik tuh. Ini masuk akal. Kenapa? Ada momentum yang menjadi trigger naiknya elektability. Sebelumnya Ganjar yang menang, kemudian Prabowo mendapatkan sinyal dukungan dari Pak Jokowi ke sana kemari saya Pak Jokowi, kemudian diungkapkan dan sebagainya. Ada isu Gibran yang akan menjadi cawapres, naik. Kenapa? Momentum. Jadi ada peristiwa yang membuat elektabilitas itu naik. Itu satu. Terus kemudian ini terjadi pada Anies. Anies elektabilitasnya cukup rendah pada saat sebelum Caimin masuk, terutama Jawa Timur adalah dan Jawa Tengah. Jawa Barat tidak masih bersaing dan dilampaui oleh Pak Prabowo. Tapi kemudian Caimin masuk, euforia luar biasa, ke kelompok Islam pergerakan dengan kelompok umat di NU itu bersatu, terus ke PKB bekerja, mesin politiknya saya lihat, saya amati karena saya punya beberapa teman yang di Jawa Timur, Jawa Tengah, saya coba untuk komunikasi dengan mereka dan mesin politik mereka luar biasa. Sampai saya bilang sama PKS, wah dalam konteks ini PKS kalah nih sama PKB. Mesin politik karena euforia mereka yang selama 2014 pengen jadi cawapres nggak jadi, 2019 sepanduk aja di mana-mana ya. Kemudian 2024 sampai kemudian mengumpulkan ulama Nusantara, para pendukung PKB itu membuat sebuah rekomendasi Caimin harus jadi cawapres minimal cawapres. Kemudian buntu sana sini, lalu diberi ruang, ketemulah Anies, jadilah cawapres. Ini euforia, ini semangat, muncullah spirit yang luar biasa. Ini adalah momentum yang mengubah ya peta politik. Pertanyaannya, kenapa justru lembaga survei membuat Pak Anies itu elektabilitasnya turun? Kan aneh. Dari situ aja udah ketahuan. Gitu kan? Dari situ aja udah ketahuan. Menurut saya publik juga mesti cerdas. Variabel ini itu kalau ada momentum itu positif, maka otomatis akan menaikkan elektabilitas ya. Apakah sebesar apa, wilayahnya di mana, itu soal lain, perlu disurvei. Kalau ada momentum negatif kemudian turun elektabilitasnya, misalnya P3 ketika ketua P3 2019 itu menjelang pemilu, ketum P3 Romi kemudian terkena kasus KPK, turun langsung elektabilitasnya, itu momentum negatif. Nah, berapa persennya itu akan bergantung dilihat variabelnya, peristiwa isunya itu sekuat apa. Yang kedua, bagaimana recovery yang dilakukan oleh partai itu atau oleh tim daripada tokoh itu, kan begitu. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang bisa terukur secara ilmiah. Nah, ini Anies mendapatkan momentum di Jawa Tengah, Jawa Timur, akseptabilitasnya itu rendah sehingga elektabilitasnya rendah, susah untuk naik ya, karena memang stigma negatif yang luar biasa. Lalu kemudian tembok itu dirobohkan dengan hadirnya Caimin, stigma itu hilang. Cobalah lihat di Google itu tentang narasi negatif itu terhadap Anies itu turun jauh setelah Caimin masuk. Nah, ini adalah momentum, ya, silakan tanya sama saya, dikasih orang teman-teman dari IT ahlinya, saya dikasih itu turun jauh. Nah, ini adalah momentum yang trennya positif. Pertanyaannya, tren positif kok elektabilitasnya turun? Ini kan aneh. Itu lucu. Ya, pemerintah sendiri mestinya ya memiliki standar. Ketika ada lembaga-lembaga survei tidak objektif, bermain-main dengan elektabilitas, maka mestinya lembaga survei itu ditutup. Gitu loh, ditegur kemudian ditutup. Tapi sayangnya kadang-kadang pemerintah juga ikut main di situ, menggunakan lembaga survei itu.
Dan Ya, itu dijadikan dasar itu, kebijakan kadang-kadang ya. Iya, itu luar Pak biasa. Eka. Ya, mudah-mudahan MK nggak pakai alat survei terhadap kepuasan para rakyat Nah, yang menunggu keputusan menjelang beberapa hari pendaftaran capres ini. Nampaknya di MK sendiri terjadi sebuah pergolakan. 4 hakimnya cenderung dissenting opinion. Ini ada editorial Media Indonesia pagi ini, dan juga Pak Ketuanya mengatakan sebelum pendaftaran akan ada putusan masalah usia minimum capres. Apa yang Mas Tony lihat dari permainan yang satu ini di lembaga yang luar biasa ini? Sementara saya pernah isu Gibran dengan Ubedillah Badrunnya nampaknya tenggelam di bawah oleh waktu. Bagaimana Mas Tony? saya pernah mendengar ada perkelompokan di MK, entah benar atau tidak perlu diverifikasi. Ada kelompok 5, ada kelompok 2, ada kelompok 2. Kelompok 2-nya 2 gitu. Ya, jadi Ya 4 silakan gitu. publik memahami sendirilah, memverifikasinya sendiri bagaimana informasi tentang ini, karena yang bilang sama saya adalah seorang mantan menteri. Bukan seorang mantan menteri, seorang menteri yang masih aktif gitu. Jadi begini, gugatan itu adalah hak legal dari setiap lembaga, ya terutama dalam konteks ini partai, ya PSI mengajukan itu sah-sah saja, atau bahkan hak setiap orang juga boleh saja, Iya. gitu, untuk menggugat sebuah aturan dan larinya adalah ke MK itu. Tidak ada yang salah, hanya saja kalau etikanya itu kan etikanya. Ini mestinya disidangkan atau diputuskan itu setelah pilpres, sehingga tidak ada vested interest, tidak ada kecurigaan publik terkait dengan keputusan MK itu. Kan gini loh. Kalau ketika kita mau ada kebutuhan ini dalam waktu sekarang, terus kemudian ada kebutuhan ini dalam waktu sekarang, kemudian digugat, lalu diputuskan, itu kan memberi ruang bagi kompromi, bagi negosiasi di antara pihak-pihak itu. Tapi kalau keputusan dan besar kemungkinan ada kepentingan-kepentingan yang masuk. Beda misalnya kalau keputusan itu setelah pilpres, nggak ada orang bisa curiga. Kenapa? Karena siapa yang menggugat itu kepentingan nasional. Jangan sampai ini yang kemudian terkesan gugatan-gugatan ke MK itu adalah kepentingan personal dan kemudian kepentingan komunal, kepentingan kelompok. Kenapa? Karena gugatan itu disertai dengan rencana-rencana untuk mengajukan seseorang atau kepentingan seseorang. Contoh di MK kemarin itu ironi betul. KPK. KPK menggugat yang sudah kan mereka kontrak kerja 4 tahun, ya sudah 4 tahun. Kalau kemudian nanti mau diubah, bukan mau kontrak dengan mereka, mundur ya, gitu kan? Bukan kontrak dengan mereka, kemudian mereka tambah setahun. Ini kan lucu. Ya menurut saya Amerika dalam konteks ini lebih Pancasilais, gitu loh. Kalau DPR itu di Amerika membuat sebuah undang-undang itu tidak berlaku kalau berkaitan dengan mereka, tidak berlaku bagi mereka saat ini, tapi berlaku bagi anggota DPR periode yang akan datang. Jadi kepentingan nasional itulah yang kemudian dinomorsatukan, bukan kepentingan kelompoknya. Jadi ini sedikit-sedikit gugat untuk kepentingan diri. Kalau itu sifatnya ada pidana, perdata, oke lah. Tapi kalau sifatnya undang-undang berkaitan dengan kepentingan nasional yang mestinya menjadi fokus utama ya, bagi kepentingan bersama kita, bukan kemudian kepentingan kelompok. Ini undang-undang loh. Beda misalnya Anda didolimi, kemudian dianiaya, terus kemudian ada dicuri uangnya, lalu lapor ke polisi, ini delay aduan. Atau kemudian ada terjadi uang dititipin lalu digelapkan, Anda bisa melaporkan secara pidana, atau kemudian ada transaksi di situ ada ini, Anda bisa menuntut secara perdata. Itu laporan, bisa ke proses kemudian pengadilan. Ini undang-undang loh diubah. Undang-undang itu untuk seluruhnya, bukan kasuistik. Jadi harus dibedakan. Itu Kalau di Australia itu pakai amandemen, pakai masyarakat ikut campur untuk mengisi hari-hari ini sekarang. Kita gampang kali. Ya iya, kalau undang-undang itu berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Apapun bunyi pasal-pasal itu
Ya secara material, hukum material maka itu berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Kalau Referendum kemudian mestinya ya dibuka, gitu. ya, ya kalau itu dibuka, ya untuk kepentingan-kepentingan kelompok tertentu melalui MK, ini rusak aturan-aturan main di undang-undang kita jadi rusak. Jadi Gitu. bukan begitu. Jadi kalau itu ada kekeluhan kemudian di situ dipelajari oleh maka masyarakat juga ikut terlibat memberikan masukan karena itu akan berkaitan dengan mereka. Soal usia 35 tahun ini kan tidak hanya berlaku kepada Gibran. Ya misalnya kalau Gibran itu yang diajukan ini berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Betul. Apakah betul usia 35 itu sudah dianggap matang secara umum? Itu. Gitu kan? Itu dia. Ya ini loh yang harus kemudian dihitung. Jangan kemudian undang-undang diubah. Ini ada rektor yang mendapatkan menjadi komisaris, mendapatkan gaji double, lalu diprotes, aturannya diubah. Ini kan aturan itu untuk seseorang Rusak atau orang kelompok cermin atau dibongkar aturan gitu untuk ya. seluruh rakyat Indonesia. Yang namanya aturan mulai dari Undang-Undang Dasar 45, kemudian UU, kemudian PP, kemudian peraturan presiden, kemudian peraturan menteri, kemudian Perda, lalu Pergub, itu semua diperuntukkan untuk bangsa ini tanpa terkecuali. Oleh karena itu perlu pertimbangan dan pemasukan yang betul-betul pertimbangan matang, pemasukan yang memadai sehingga itu kemudian ditetapkan menjadi undang-undang yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia sampai waktu yang tidak terbatas. Begitu. Itu harusnya. Ya kita lihatlah Mas Tony, kita ingin cari bahas yang lain ini Mas Tony. Tadi bahasan tentang ubi dan sorghum belum kita bahas karena Menteri Pertanian kita yang di Eropa ini Syahrul Yassin Limpo nampaknya belum kembali tanggal 1, tanggal 5 baru balik. Ada problem prostat, salah makan apa dia di sana ya. Tapi sementara bukan wakil menteri tapi Pak Tito berbicara nampaknya sudah ada krisis pangan karena si merah sama si biru ini sudah membatasi penjualan beras. Ini kan luar biasa, suruh makan ubi sama sorghum ini. Apa yang Mas Tony sorot dari kisah kebijakan pangan atau politik pangan di negeri ini? Silakan Mas Tony. Iya, baik soal ubi. Kalau itu konteksnya untuk kesehatan, biarlah Kementerian Kesehatan. Kan konon katanya itu ada gula. Ya udahlah Kementerian Kesehatan kalau itu Kementerian Kesehatan bukan Kementerian Dalam Negeri. Ini dadakan gitu kan. Nggak ada urusan dengan Kementerian Negeri. Tapi kalau urusannya adalah bahwa ini mahal, kondisi mahal. Kalau kemudian menyuruh beras mahal, kemudian susah. Ya, jangan meminta masyarakat atau rakyat untuk makan ubi, karena ini adalah untuk pangan, itu adalah tanggung jawab negara, bertanggung jawab untuk menyediakan pangan, menstabilkan pangan, kebutuhan pangan. Ini kan kebutuhan pemerintah. Jadi jangan kemudian lepas tangan, jangan kemudian lari. Tidak elok menurut saya, tidak elok. Ya usaha aja dulu bahwa ini pangan sekian, yang ini kemudian kebutuhan kita sekian. Kenapa tidak diantisipasi dari kemarin-kemarin? Ini kan gagal panen. Gagal panen juga harus dievaluasi. Gagal panen itu penyebabnya apa? Karena pupuk nggak ada atau sebagainya. Ini juga harus dievaluasi secara bersama. Jangan kemudian Menteri Perdagangan dengan Menteri Pertanian itu jalan masing-masing. Ya baru berkompromi kalau bagian begini. Jadi ini mesti bersinergi. Urusan pangan dan urusan ini jangan overlapping juga. Urusan pangan ini adalah wilayahnya Kementerian Pertanian. Kalau menterinya sedang pergi ya kan ada wakilnya. Apa gunanya wakil? Gitu kan. Jangan wakilnya itu isu lama cuman soal cekak-mencekek aja itu yang rame gitu. Tapi ini urusan pangan yang terpenting. Urusan cekek-mencekek benar atau tidaknya urusan personal lah. Ya. Tetapi urusannya adalah urusan nasional ya, digaji, dikasih posisi, status tinggi terus kemudian digaji memang untuk mengurus rakyat. Bagaimana itu?
Ya kita kan juga kemarin ada apa namanya food estate itu. Wah, itu. Ya gimana apa yang sudah dihasilkan oleh food estate? Ya negara ini harus diusut tuntas juga. Apa yang Itu. dikatakan oleh misalnya PDIP PDIP, itu sekjennya PDIP. Hasto ya udah nyenggol masalah itu. Iya, diusut. Itu anggarannya berapa dan sekarang seperti apa? Kalau gagal masalahnya apa? Ya, pertanyaan gagal apa tidak dikerjakan gitu. Kalau tidak dikerjakan dananya kemana? Ini juga harus diusut gitu loh. Ya, jangan menterinya Nasdem aja yang diusut. Gitu kan. Jadi menteri siapapun lah. Jadi sekarang ini urusannya Menteri Perdagangan. Sekarang mau ke mana? Saya memang dengar sudah beberapa bulan yang lalu ini bahaya soal beras karena India tidak mau mengeluarkan hanya India yang katanya mau. Sementara di Thailand, kemudian di Vietnam mereka hanya cukup untuk konsumsi mereka sendiri sebagai ketahanan pangan. Sementara Indonesia selama ini ke Thailand dan ke ini. Kalau ke India berasnya panjang-panjang. Wah, mahal gitu. lagi ya. Mahal lagi. Kalau Cina lagi kurang beras kok berani menyatakan 1 juta ton akan dikirim. Ini kan lucu juga ini dibalik ada cerita gitu kan. Iya, itu berasnya beneran atau iya, nanti berasnya plastik lagi. Harus yang isunya kemana-mana itu ya perlu klarifikasi. Tetapi menurut saya dalam konteks beras mahal 13-14 ribu ini tampillah ya Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian mereka punya satu kata ya satu kebijakan yang sama. Jangan Menteri Pertanian ngomong apa, Menteri Perdagangan ngomong apa, atau dua-duanya nggak ngomong, yang kemudian ngomong adalah Menteri Dalam Negeri. Ini kan jadi overlapping gitu loh. Ya saya kalau saya Pak Jokowi panggil Menteri Pertanian, kenapa beras mahal ini, gitu kan? Karena panen kurang berapa? Panggil Menteri Perdagangan, kenapa itu bisa impor berapa, kapan, dan ini stok masih sekian dan habisnya sekian, bisa nggak? Ini soal stabilitas pangan, berbahaya ini, kan? Katakan seperti itu. Dan saya ingin itu disegerakan, itu diprioritaskan. Kemudian saya tidak ingin ada yang main-main. Saya tidak ingin dari sini ada orang yang mau ada mafia-mafia, orang yang mau ngambil keuntungan. Gitu dong, gitu loh. Maksud saya apa? Jangan Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri urusannya sudah banyak itu. Saya ingin mendengarkan kepada Menteri Dalam Negeri ini urusan yang 271 PLT kepala daerah bicara di depan publik. Kepala daerah yang PLT, kami dan juga bukan PLT, kami berharap kepada kalian semua dalam pemilu ini kalian netral. Kalian kawal supaya pemilu ini transparan, pemilu ini sukses ya. Kalian bantu kepada KPUD ya, supaya betul-betul kita akan mendapatkan pemimpin yang dipilih secara fair oleh rakyat. Wah, dan suruh makan ubi sama sorghum sekalian itu kepala-kepala daerah. Bicara tentang ubi sama sorghum, biarlah itu urusannya Mentan dan urusannya Menteri Perdagangan. Masya Allah, Mas Tony sudah 30 menit nih. Terakhir saya mau tanya Mas Tony, jalan-jalan ke Bandung Mas Tony, udah naik tuh kereta KCJB apa namanya itu kereta yang 200-300an ribu itu utangnya itu katanya bulanan sudah mulai ngacir itu ke Cina. Apa yang Mas Tony, apa Anda mau tulis itu? Kan masih gratis nih sampai tanggal 15 ini Mas Tony. Ya, maksudnya nulis gratis gitu. Bukan. Ya, artinya kita tuh kan kalau mengikuti tulisan Mas Tony itu kayak dalam perjalanan lah gitu. Dari jam ke jam jalan ke Kerawang ini masuk ke Bandung, pindah kereta. Jadi kita bisa membayangkan begitu kan. Alkisah. Iya. Jadi kita berharap lah memang sudah ini jadi pelajaran buat kita semua. Kenapa kemarin kereta itu kok sudah silakanlah mumpung gratis rakyat ikut menikmati ya. Terus kemudian habis dari itu, awal kan namanya wus Mas. 300 saya sudah pernah merasakan dari Mekah ke Madinah, pernah merasakan dari Madinah pernah merasakan dari Madinah ke Jeddah, saya sudah pernah merasakan. Ya kira-kira kayak begitu. Tapi masyarakat mumpung gratis silakan merasakan itu. Ya nanti kita lihat. Ya semoga saja kelompok menengah mereka memakai kereta. Gitu kan. Kalau Mas Tony pernah rasakan Shinkansen yang di Jepang sama yang di Mekah itu kan memang yang di Mekah agak goyang sikit itu, beda dengan yang Shinkansen yang di Tokyo itu ya, begitu ya.
Oh iya, iya. Kalau kalau produk Cina sama produk Jepang, itu kan kita tahu lah, Ya teknologi paham Jepang lah. itu lebih maju Oke. daripada Begitu, begitu. Cina. Kalau Cina itu kan fleksibel, ya. Apa Kalau maunya? kalau apa sehingga Hmm, fleksibel juga untuk di tengah jalan dinaikkan harganya kan gitu. betul. Namanya juga fleksibel gitu kan, dinaikkan anggarannya. Ya kan? Pokoknya Eh, namanya juga fleksibel. Kalau eh, Jepang tidak. hmm, Dari awal A, semua perjanjian A, dan kemudian seperti sampai akhir A. betul. Itulah kehebatan Jepang, jauh lebih teknologi lebih bagus, jauh Hmm, lebih disiplin hmm, dan tidak mudah untuk betul. bernegosiasi itu Jepang Ya ya. itu Dan kita karena berharap ke depan kita lebih menggunakan teknologi-teknologi investasi luar negeri yang lebih proven lah insya Allah. Ya. daripada teknologi-teknologi yang kemudian banyak negosiasi seperti Amin, Cina ini. amin, amin. Ya, terima kasih Mas Tony. Ada pesan terakhir Mas Tony buat pendengar, mungkin ada yang ingin disampaikan. Mumpung ini ada banyak pendengar nih, 4 ribuan streaming pagi ini dan juga radio-radio yang merelay radio kita. Silakan Mas Tony. Yang pertama, mari kita objektif, jujur, ya. Hmm. Siapapun kita, pendukung pemerintah, bukan pendukung pemerintah, pendukung oposisi, siapapun, mari kita objektif, mari kita jujur. Kejujuran ini adalah integritas paling pertama untuk kita pertaruhkan bagi masa depan bangsa ini. Jadi kalau Hmm. sudah tidak jujur, ini repot. Kita akan melalui rute ketersesatan demi ketersesatan. Maka untuk tidak masuk dalam rute ketersesatan, kita jujur. Dengan kejujuran itu, dengan objektivitas itu, kita akan mudah untuk melakukan evaluasi. Yang ketika kita tersesat atau ke rute yang meleset, kita bisa kembalikan. Itu harus dengan kejujuran, itu harus dengan objektivitas. Yang kedua adalah perlu kecerdasan dengan mendengarkan banyak pihak, kecerdasan dengan menggunakan banyak referensi, kecerdasan dengan menyadari bahwa telinga kita itu dua, mulut kita itu satu. Maka perlu banyak mata kita dua, perlu kita banyak melihat data, mendengarkan informasi, sehingga mulut kita keluar sebagai sebuah produk dari pikiran kita itu akan lebih baik, ya, lebih valid, lebih akurat daripada ketika mulut kita telinga kita tutup sebelah, terus kemudian mata kita pejamkan sebelah, kita hanya bisa menerima sesuai dengan kelompok kita. Ini bahaya. Di dalam bernegara, untuk menatap masa depan, mari kita objektif, jujur, mari kita juga menjadi orang yang cerdas, Amin. tidak mudah bicara sebelum kita mendengar, sebelum kita melihat. Amin. Terima kasih. Begitu. Terima kasih Mas Tony. Kami tunggu tulisan-tulisannya. Semoga menjadi sebuah analisa untuk negeri kita ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tony Rashid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.